Buktinya, Pak, ini LAI, Pak. Nah, harus ditegaskan. Tunggu. Ini LAI. Ini LAI. Taruh dulu. Nah, baca. Saya tidak perlu ini. Pengalaman saya Baca, Pak. Saya tidak mau itu. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Ustaz. Misalnya saya punya salah sama Pak Langsem. Pak Langsem saya punya dosa nih sama Pak Langsem. Saya minta maaf ya, ampuni dosa saya ya. Pak Langsem begini, oke Bu, saya ampuni. Sebagai dosa ibu tetap tidak saya maaf, saya gantikan, saya akan korbankan anak saya, saya bunuh. Dibunuh itu masuk akal nggak Pak menurut Bapak? Tidak masuk akal kasih Tuhan itu. Benar, tidak masuk akal. Benar ya, oke. Itulah ajaran kita memang tidak masuk akal. Ya, oke, that's fine. Ya kan? That's okay. Jika di tempat itu ada sebaiknya yang berkorbanlah yang memotong hewan kurban. Iya. Ini jawabannya selantur muslim. Dengar Bu, kalau memang Quran sudah ada semua, kenapa ada rukun iman Islam? Nomor 3, iman pada kitab-kitab Allah. Oh, kita jaga. Cukup aja Quran, iman pada Quran. Taurat, Zabur, Injil plus Quran. Disebut Islam kalau percaya 4 kitab Bu. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau ibu hanya percaya Quran, bukan Islam, baru seperempat Islam. Oh, baca. Di 5. Baca yang mana aja? 5. Hebrew. Di 5 kitab Hebrew. Baca. Saya nggak bisa Hebrew. Baca. Ini kan kita baca Hebrew. Ya nggak bisa lah. Saya nggak bisa Hebrew. Lo kan Jangan dengar dulu. kita ditolak. Dengar dulu. Saya tidak bisa. Jangan bangga bisa bahasa Hebrew. Tuhan saya mengerti. Saya mengerti ada terjemahan. Ini adalah lukisan menakjubkan. Lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Alkitab saya untuk memberitakan tentang keselamatan, bukan tentang ketuhanan, bukan. Alkitab saya untuk menjelaskan, memberitahukan jalan keselamatan karena manusia sudah harus mati dan bagaimana caranya supaya harus kembali selamat. Ya, sebentar dulu. Jadi Alkitab saya itu bukan khusus untuk mengajarkan Trinitas 8 tas, 5 tas, 8, 6 tas, tidak. Jadi Tuhan saya itu katakan Trinitas ya sudah. Iya. Bukan Mak. Saya tidak masuk. Saya tidak berdosa kalau saya tidak mengerti Trinitas. Saya tidak berdosa kalau saya tidak bilang Tuhan itu Esa atau satu. Tidak berdosa. Saya berdosa kalau melanggar salah satu 10 perintah Tuhan. Jadi artinya hal-hal yang tidak saya pahami tentang ketuhanan, untuk apa dipaksakan harus mengenal Tuhan 3, 2, 4 dihitung-hitung yang tidak pernah dilihat. Jadi tidak Om Hansen percaya apa? Kalau melanggar 10 pun Taurat salah satunya itu yang salah ya Om? Itu dosa. Iya. Dosa akibatnya kematian. Lo Adonai Leha Eloheinu Kefarim Al-Panai. Saya bahasa Batak lebih kencang bahasa nggak mau saya bahasa nggak mau saya bahasa begitu. Iya, bahasa Batak. Itu bahasa kitabmu Pak Hansen. Iya. Jawa pakai bahasa Batak biar mabok dia. Iya. Jawa pakai bahasa Batak biar Untuk mabok. apa dipaksakan bahasa yang tidak saya Bahasa mengerti? asli kitab Bapak. Jadi Bapak harus tahu bahwa Artinya saya saya orang bodoh. menghormati. Artinya saya menghormati agama Bapak. Bapak harus tahu saya orang bodoh tidak tahu bahasa asing. Jangan kamu sosok bahasa asing padahal kamu. Bukan sok itu penghormatan. Iya, Lo tidak. Adonai Leha Eloheinu Pakai bahasa Kefarim Indonesia yang Al-Panai. saya pahami. Loh. Bahasa yang tidak saya mengerti tidak ada gunanya bagi saya. Lo itu Bapak Alkitab bahasa Loh. Bapak. Alkitab saya bahasa Indonesia. Loh, Iya. dari mana itu bahasa Indonesia diterjemahkan? Diterjemahkan orang pinter. Loh, gimana sih? Parah. Kalau saya tidak percaya kepada orang pinter, saya tidak akan beragama. Buktinya, Pak, nama. ini LAI, Pak. Nah, harus ditegaskan. Tunggu. Ini LAI. Ini LAI. Taruh dulu. Nah, baca. Saya tidak perlu ini. Pengalaman saya Baca, Pak. Saya tidak mau itu. Dengar dulu, Pak. Dengar dulu, Ustaz. Saya barusan dari Amerika. Pernah. Ingat nggak? Itu dari Amerika. Dengar dulu. Di gereja saya sana, ya. Di gereja saya sana banyak orang
menggunakan Alkitab bahasa Ibrani, bahasa asli yang Bapak bilang itu ya. Iya. Saya pakai bahasa lain. Tapi kenapa paham dia dengan paham saya sama? Yang beda paham Ustadz kenapa? Kok bisa? Kami bisa sama-sama berdoa sama, memahami tentang ajaran Alkitab. Saya sama dengan bahasa Indonesia, walaupun ini katanya yang asli. Artinya pakai nama membodoh-bodohkan orang menerjemahkan. Iya kan? Salah ya, enggak. Kapan saya bilang begitu? Dosa Bapak. Artinya, Fitnah. Bapak melarang saya Fitnah. menggunakan Minta maaf dulu. Iya. Tarik dulu itu. Saya nggak pernah bilang bodoh. Kalau saya tidak percaya Saya justru menghormati dan ini orang pintar semua. Iya. Bapak, Maksudnya, tarik dulu. kalau Ini saya nggak percaya, diedit. Ini iya. nggak diedit soalnya. Iya. Bilang dulu, tarik dulu. Nggak diedit. Ya sudah, saya salah. Ya, salah. Nggak apa-apa. Begini Pak Eka Nama. Ya, Kalau saya tidak percaya kepada Oke deh. Ya. Kalau saya tidak percaya kepada terjemahan ini, artinya saya lebih pintar daripada yang menerjemahkan. Sombong saya kan? Tidak. Tuhan saya itu membimbing orang-orang penerjemah itu supaya sesuai dengan apa maksud dan tujuan ajaran Alkitab. Sip. Pasti. Ya. Kalau tidak Tuhan bodoh itu. Ya. Buktinya, saya bergereja di Amerika. Wush, hebat. Iya, bergereja Iya, sama. iya. Orang yang gunakan bahasa Ibrani, bahasa itu paham kami sama. Buktinya orang dari Arab datang ke gereja saya sama. Iya. Pahamnya sama. Iya. Tidak seperti karena Yesus menikah, Iya. Yesus tidak mati. Iya. Karena Alkitabnya sama. Iya. Walaupun dipakai bahasa asli. Iya. Bahasa saya bahasa lain yang kamu bilang itu salah. Ya. Jadi Tuh kan, saya Loh. nggak pernah bilang salah ini. buktinya kenapa kalau saya menggunakan bahasa lain diketawain saya. Artinya sekarang kan tidak benar. Ya mari kita lihat original teksnya. Saya tidak mau saya percaya kepada bahasa Indonesia. Oke, sekarang tadi saya mau sebut bahwa Bapak kan keselamatan kan? Iya, Intinya, keselamatan itu. Saya Iya. justru ini akan saya bahas keselamatan. Iya, ya tentang kan? keselamatan. dalam Bukan masalah perspektif Tuhan, Bapak. bukan. Bukan masalah Tuhan. Nah, oke, saya akan mengatakan begini, bahwa keselamatan itu kan lewat Yesus dengan penebusan darah untuk menyelamatkan dosa manusia, betul kan? Yesus itu yang jalan menuju keselamatan. Tidak betul. Dalam pandangan Sebenarnya Bapak begini. Begini ceritanya Alkitab itu. Iya. Tuhan menciptakan alam semesta ini dengan isinya dalam keadaan sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Artinya manusia diciptakan, binatang diciptakan, dunia diciptakan sungguh amat baik. Artinya tidak akan rusak-rusak. Tidak ada penderitaan, manusia tidak akan mati. Hidup selama-lamanya. Aman semua, enak semua. Tapi Tuhan memberikan yang paling baik kepada manusia adalah pilihan, menentukan haknya, menggunakan haknya. Yaitu apa? Menentukan pilihannya. Waktu iblis datang, dia rubahlah firman Tuhan atau ucapan Tuhan. Kata Tuhan, kamu kalau makan ini mati ya. Pokoknya ceritanya itu dirubah-rubah dah kalimat Tuhan itu. Akhirnya Hawa itu tergoda dan melanggar perintah Tuhan itu. Akibatnya dosa. Akibat dosa apa? Akibat dosa adalah kematian. Kematian kekal. Tapi Tuhan itu mempunyai sifat mengasihi, menyayangi. Dia tidak suka manusia itu mati. Tidak ingin manusia mati. Dia ingin manusia itu hidup kekal seperti apa yang direncanakan dia. Nah, tapi dia punya ketetapan. Melanggar hukum Tuhan harus mati. Nah, inilah yang menjadi problem. Kalau dibiarkan dia begitu tidak diselamatkan, ya mati. Kasihan Tuhan, dia pengen manusia hidup. Tapi kalau bagaimana caranya supaya manusia itu bisa selamat? Harus ada pengganti. Pengganti seperti anaknya Ibrahim yang harus mati diganti dengan binatang. Nah, digantikanlah darah manusia itu dengan darah binatang. Ditumpahkanlah darah binatang, makanya hidup manusia untuk sementara. Untuk melambangkan bahwa akan ada nanti menggantikan kematian manusia, yaitu manusia yang tidak berdosa. Kasihan dia itu ya. Ya kasihan memang karena kasihnya kepada Nggak manusia. salah, Iya. mati. Itulah luar biasanya kasih Tuhan itu. Luar biasanya Itu Tuhan. kasih tuh. Dia mengasihi manusia. Bersalah itu kasih. Loh, bukan dia membunuh. Akibat dosa itu dia terbunuh. Itu dibunuh. Akibat dosa. Itulah Dosa siapa? loh, dosa manusia. Dia memikul. Iya, dia memikul. Dia bukan nyuruh orang lain mati, itu Bukan. jahat. Dia Oke, sendiri yang oke. Akibat mati. dosa itu sama dia. Oke, Terangkan. begini. Jadi maksud saya kan gini, Pak Lansem itu sebagai kasih Tuhan itu memikul dosa untuk menebus dosa manusia itu. Bukan ditebus, Bu. Digantikan. Untuk menggantikan ya sama dengan itu kan digantikan. Kayak saya misalnya saya punya salah sama Pak Lansem nih. Pak Lansem saya punya dosa nih sama Pak Lansem. Saya minta maaf ya, ampuni dosa saya ya. Pak Lansem begini, oke Bu, saya ampuni.
sebagai dosa ibu tetap tidak saya maaf, saya gantikan, saya akan korbankan anak saya, saya dibunuh. Itu masuk akal nggak Pak menurut Bapak? Tidak masuk akal kasih Tuhan itu. Benar, tidak masuk akal. Ya, oke. Itulah ajaran kita memang tidak masuk akal. Ya, oke, that's fine. Ya kan? That's fine. Kalau udah nggak selesai kan? Iya, sudah. Belum selesai, belum. Saya mau Terus terangkan nanti, belum selesai, belum. Yeremia 32:35 satu lagi nih. Saya bacakan ya, Pak. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Moloch sebagai korban dalam api, sekalipun aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, yakni hal ini melakukan kejijikan ini sehingga mengorbankan manusia itu dalam bilangan dalam 13 Imamat 18:21, bilangan 32 Yeremia 32:35 itu adalah larangan completely strictly, larangan keras dalam hukum Taurat untuk mengorbankan manusia. Tidak boleh, karena itu paganisme. Jadi kalau orang Yahudi mengatakan gini, manusia yang digadang-gadang dikorbankan untuk menggantikan dosa itu bukan ajaran Taurat tapi ajaran pagan, menurut orang Yahudi begitu, ya kan? Nah ini, jadi pertama memang tidak masuk akal, itu diakui. Yang kedua, Taurat sendiri melarang sebetulnya gitu. Oke. Jam dulu ya. 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 Jadi santai aja lah ya. Santai aja. Saya senang Kita udah tahu kok. gini ya. Saya yakin belum tahu. Belum tahu apa? Apa yang mau saya omong? Iya. Iya, saya udah tahu apa dogma itu, apa udah tahu. Lahir. Tidak masuk akal. Kan tadi bilang. Iya. Itu Ajaran namanya kita tidak masuk akal. tidak masuk akal, artinya melampaui segala akal gini ya. Allah menciptakan manusia itu suci, oke? Terus Tuhan mau manusia hidup tetap Selama-lamanya. suci dan selama-lamanya. Iya. Umur Adam sama umur Tuhan nggak ada. Bedanya hanya ada awal, rencana tidak ada akhir. Jadi Adam itu rencananya hidup selama-lamanya. Rencana. Dalam perspektif Alkitab ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi selama Adam ikut firman Tuhan, perintah Tuhan, Adam nggak akan mati. Jadi Adam diciptakan bukan untuk mati, tapi untuk hidup kekal. Ini Alkitab. Oke? Iya, Alkitab. Nah, dalam perjalanannya Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Paham Mati. itu Pak, Iya, kami iya. paham. Nanti saya ke penebusan. Maka dia menurut perkataan iblis. Dia makan buah toh. Iya. Gara-gara itu hubungan Adam dengan Tuhan terputus. Iya. Tuhan sumber hidup. Adam punya hidup dari Tuhan. Hidup terputus. Nah, Allah itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Pengasih banyak. Kalau Adam dibiarkan begitu, Adam akan binasa kekal. Selama-lamanya. Karena apa? Tuhan Maha Kudus, Adam sudah berdosa. Tidak bisa lagi nyambung. Oke? Jadi Tuhan tuh berikhtiar. Harus menyelamatkan manusia berdosa itu. Iya. Caranya Bukan bagaimana? Adamnya dong, kalau Yesus kan datang setelah Adam. Enggak, Sebentar dulu. ini Ya. awalnya Bu. Ya. Nah, makanya setelah manusia berdosa, itulah pertama ibadah kurban. Iya. Kalau tidak ada dosa, tidak perlu ibadah kurban. Itu darah tertumpah. Iya. Jadi Allah mengajarkan manusia Adam bahwa ada konsekuensi dari dosa yang dia langgar. Konsekuensinya, akibatnya. Daun berguguran. Umur Adam terbatas. Itu loh. Sementara Tuhan mau, karena dia Ar-Rahman Ar-Rahim, Tuhan mau Adam tuh hidup lama-lamanya. Kembali Tapi seperti Tuhan biasa. tuh punya peraturan nggak serta-merta. Jadi Adam nggak bisa minta ampun, Tuhan ampuni beres, nggak ada. Akibat dosa tuh ada. Tuhan ambil action. Kenapa? Tuhan tuh maha adil, bukan cuma pengasih penyayang. Kalau Tuhan langsung ampuni Adam dan Hawa, di mana keadilan Tuhan? Sudah. Nggak ada kan? Makanya itulah ibadah kurban diperkenalkan pada manusia. Zaman Taurat kan. Iya, Ya. bukan Bukan di zaman zaman Adam. belum. bukan. Zaman Adam, belum Jadi Taurat. semua setelah Adam berdosa, semua nabi Alkitabiah itu berkurbannya hewan. Binatang. Nanti setengah Paham, puncaknya paham. Ibrahim ketika mau korbankan anaknya. Kata Islam Ismail, Kata siapa itu? kata Kristen Ishak. Saya nggak ada urusan karena dua-duanya nggak jadi. Karena pelajaran utamanya bukan Ishak maupun Ismail, tapi ini domba pengganti anak Ibrahim. Itu pelajaran utama, bukan Ishak atau Ismail, bukan. Dan ini bukan ujian kesetiaan, bukan. Disembelih berarti itu domba ya Om? Oh ya, Ya. Ya. Yesus digorok apa matinya dipaku? Matinya bagaimana itu caranya? mah teknis Itu ya, yang teknis, mati. ya. Betul, bukan pertanyaan apa Bapak itu. saya sekarang Belum kelar dulu. dulu, belum Bapak kelar saya ini. sekarang dulu. Iya. Loh, kan Ini menarik. kalau Om digorok. Kalau korban itu menarik. Lambang, namanya lambang. Dan Kasih saya ayatnya bahwa Makanya, Om bilang jangan saya bahasa salah. itu mau Enggak, saya buktikan di sini. minta ayatnya di mana bahwa domba itu adalah lambang untuk Jesus. Terima Oke. kasih. Ibrani. Nanti. Enggak,
Iya dong, kan harus berdasarkan Quran itu, Om. 37 ayat Enggak, 107. enggak, gitu. Quran 37 107. Asofat. Jadi Ya. saya dibilang, oh soalnya ini gimana mikirnya? Kasih saya data Bible. Tapi akan itu Tapi saya nanti akan enggak, bicara dibaca dulu. ngoceh, aja, Masalah jangan pengorbanan. gitu. Oke. Iya, enggak, Ngoceh itu aja. maksudnya ya. Semua orang bisa. Enggak dibaca dulu Quran 37 Ya. 107. Asafat 107 baca dulu. Asofat. Ya, Asofat maksudnya? dibaca. Enggak, saya minta data Bible. Alkitab, Kan ya. Ini kan agama Om. Enggak. Om sedang Ini menerangkan bukan- agama Om. ini bukan bahwa agama, domba dan- itu, bahwa domba itu adalah lambang untuk Jesus. Di mana di perjanjian Ada. lama in Hebrew Bible yang mengatakan bahwa lambs itu adalah penggambaran untuk Jesus. Hebrew. Silakan. Dengar dulu. Ini Tapi kan bisa, harus Baca dulu, baca bertanggung dulu. Enggak, jangan mau baca, itu Al-Quran Lah, punya. Apa ini? kita Enggak, kan enggak, belajar enggak. pemahaman, dengar dulu dong. Al-Quran, Dengar nggak pemahaman. bisa. Tadi Bapak bilang bisa. Al-Quran, Bible. Alkitab saya itu adalah satu perjanjian lama dan perjanjian baru. Hah. Perjanjian baru tidak akan ada kalau tidak ada perjanjian lama. Nah, itu punya siapa? Perjanjian lama itu punya siapa? Menurut siapa maksudmu? Menurut siapa? Punya Yahudi lah. Kata siapa? Ada kata Al-Quran gitu? Ya ada. Ya ada. Orang turun kepada Nabi Bani Musa Israel. alaihissalam untuk Bani Israel. Ada di Quran. Alkitab saya bukan. Beda. Ya berarti bukan Iya. punya orang Nah, Yahudi. ini jadi ngelantur, saya menerangkan Bukan ke penebusan situ dibaca. artinya. Ini tadi ditanya, apa buktinya bahwa Yesus itu adalah lambang domba? Ini tadi, mana tadi? Ini lambang domba ya. Alkitab saya itu, ya ini. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, Itu Yohanes ngomong. iya, karena Alkitab saya itu satu itu yang dua itu jadi satu. Kalau kamu nggak terima, iya inilah jawabannya. Bukan saya yang nggak terima, Oke. orang Yahudi yang nggak terima. Lah, untuk apa orang Yahudi? Murid Yesus orang Yahudi ini terima. Orang Yahudi mana yang tidak terima? Jelas orang Yahudi yang pencuri rampok itu tidak terima. Ya benar orang Yahudi tidak terima. Udah. Terima kasih, saya tungguin dia jam 10. Iya. Saya tunggu saja. Enggak, itu Orang saya Yahudi memang menjawab- tidak terima. menjawab Tapi ini kalau dulu. bukan Yesus yang percaya kepada Saya- Yesus terima ini. Iya. Yang percaya kepada ini terima. Saya- Nanti kata-kata kalau itu. saya menunjuk kata-kata Bapak, saya harus juga Alkitab Bapak Boleh, mestinya. kenapa Oke, enggak? Kan kita bilang teruskan. katanya logi. Bah, ya. Loh, iya dong Oke, boleh. oke. Enggak, Jadi saya sebetulnya nunggu ini aja. Iya, ini salah juga sih, sini bukan ke saya. Ini kan? Sebetulnya Ini kita sudah lumba. Ya, sudah. Saya kan nerangkan penebusan Iya. soal darah gitu kan. Jadi kan semua nabi setelah ada berdosa itu ibadah kurban. Iya, Oke? iya. Oke. Nah, Nanti berkurban saya- semua nabi ya. Nah, setengah puncaknya kan ini melambangkan Yesus. Ya. Ya, Jadi silakan. pertamanya di Kejadian 3 ayat 15 ya. Nah, setengah puncak, saya bilang setengah puncak, puncaknya Yesus kan. Itu waktu korban anak Ibrahim. Ya. Ya. Ibrahim disuruh korbankan anak toh. Entah Ismail, entah Ishak, saya nggak ada urusan. Ya, betul, Karena nggak betul. jadi. Oke? Tapi kan diganti sama domba. Dombanya dari mana? Dombanya dari mana? Waktu Ibrahim ke Bukit Moria, dia nggak bawa domba. Tapi sampai di puncak ada domba. Padahal anak Ibrahim udah siap disembelih. Ya, tahu Oke? Pak itu. Iya, nanti iya, itu. sejarahnya. Nah. Karena saya tuh Nah. itu ada di Kejadian 21 sampai 22. Iya, iya. Nah, jadi, Bu, Kejadian 22 sampai ya saya menerangkan bahwa apa Tuhan menguji Ibrahim. bahwa apa namanya domba ini melambangkan Yesus itu menjawab pertanyaan itu ya. Oke, Nah oke, sekarang oke, oke. domba ini di As-Saffat 107 disapa dengan apa? Sembelihan yang agung dengan nama Allah. Salah satu dia Asmaul Husna. Ya, Ajim disapa Ajim. Disapa Ajim. Ya. Loh kok hewan pakai nama pakai Asmaul Husna? Hewan apa ini? Sama. Nah ini nanti dibantah boleh ini nanti dibantah boleh ini kemana ya Iya. nanti dibantah boleh ini kan belajar Ya. kalau sudah sama-sama nggak perlu belajar di sini dong Iya, karena betul. beda Paham bahasa Arab ya maklum Ya. nggak apa-apa Pak. ya jadi itu nah ini ternyata ini domba ini melambangkan Isa Al-Masih yang akan mati sebagai kurban itu loh Baik, baik Pak. karena domba ini disapa dengan nama Allah Ya. oke Asofat kedua 37. Sudah. 107. Mari kita dengarkan ya Om. ya nah Sudah, saya paham. Oh. Sekarang saya terangkan. baca dulu nggak baca dulu kamu dibaca dulu kata Ya baca dulu deh sobatnya. Jadi nggak salah paham Bapak, bukan itu maksudnya. Makanya pentingnya tahu bahasa asli ya. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Artinya dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, tebusan kan? Besar. Dengan Ini besar bukan. ini bahasa Indonesia untuk menerangkan tentang bahasa Arab itu terbatas.
Karena iya kata-kata dalam karena bahasa Arab itu salah satu bahasa tertua di dunia. Iya. Yang kosakata ini banyak sekali. Satu makna banyak artinya. Bahasa Indonesia itu untuk menafsirkan ini Nggak mengganti ada- dengan nggak ada kata ini vocabnya. nggak ada padanannya. Gitu. Oke, terima kasih. Pak Opung, Ya. artinya domba ini tidak jadi dipotong. Oke, yang dipersoalkan oleh Pak Opung. Tidak, maksud saya kan, ini domba ini bukan menggantikan kematian anaknya, bukan? Maksudnya untuk menukar supaya Menukar, kan? manusia itu tidak boleh dibunuh. Makanya akhirnya terbunuh binatang. Iya, yang Iya, terbunuh. karena manusia nggak boleh Sama, dibunuh. begitulah Yesus ini. Tapi- Aturnya saya yang harus mati, Iya. tersalib, Hmm. dihina, Iya. tapi Yesus yang terhina. Itu sama contoh, walaupun istilahnya Problemnya ditebus atau tidak manusia nggak ditebus. boleh dibunuh, Pak. Sebentar. Manusia nggak boleh Saya dibunuh. meluruskan Gitu. dulu. Problemnya di sini. Iya. Poin nanti dibahas. That's the point gitu loh. Bisa Pak. dan bisa dah. Saya meluruskan perkataan beliau bahwa ada padanan domba yang Asmaul Husna. disematkan dengan Asmaul Husna. Itu Ini nggak benar, salah. Salah. Karena ini adalah sebenarnya bahasa Arab seperti yang maha besar. Bahasa Arabnya apa itu? Ini azim artinya Ajim kan? iya, yang Agung iya, toh? iya. Iya. Maksudnya sebenarnya Itu kan salah satu Asmaul Agung. Husna kan? iya, bukan Asmaul Husna. Kalau Gini, orang gini. enggak salah satu Pak, pahami dulu, Gini, Pak. Yang tahu pahami dia dulu. tahu bahasa Arab Pahami ya. dulu ya, Pak. Nah, Seperti Allahu Kabir, Allah itu yang besar gitu kan. Terus sementara ada sebuah masjid, oh al masjidu hada kabir, benar ke kabir, masjid kabir. Apakah itu masjid terus kemudian disemangat dengan Asmaul Husna? Bukan. karena Pak. Allah juga kabir gitu loh. Maksudnya Allah itu maha besar ya, Allah itu besar. Itu ada masjid yang besar juga gitu loh, Pak. Itu bahasa Kata Arab. kabir. Jangan paham. kemudian Tapi ini kan ajim, Iya. spesifik ajim. ya Domba itu disapa ajim. Apa dombanya besar? ini Pak. Itu pemahaman saya, silakan aja. Itu Ya, pemahaman saya. Jadi, Bapak salah, makanya perlunya paham bahasa Arab, Pak. Benar, Bapak nggak paham bahasa Arab. bukan, Dia terangkan. jangan salahkan Iya. dulu. Ini Iya. pemahaman saya. Iya. Karena kan saya lihat terjemahannya kok besar. Iya. Emang segede apa dombanya? Itu makna bukan makna makna Kebiasaan. besar kecil ya. Itu makna rohani. Iya, makna betul. rohani Iya. yang ini adalah menggambarkan suatu Agung lah. peristiwa. Ini peristiwa penyembelihan yang agung. Ah, Ya, kenapa itu, dibilang sanggup. agung domba biasa? Itu betul. Nah, coba, kenapa dibilang agung domba biasa Iya. kok? Karena diuji kan, gini loh, kalau nyembelih domba biasa tidak masalah kan. Bapak sekarang buka di Kejadian 22 ayat 1, Pak. Jadi Bapak harus buka kitab suci, Bapak juga buka dulu deh 22 ayat 1, kitab Kejadian 22 ayat 1. Bapak harus mau dirujuk ke situ supaya jelas. Ya mau lah Bu. Ya, Wah, oke. masa Kejadian nggak mau? 22 ayat Namanya 1. belajar Ya, mau lah. betul. Dalam perspektif Quran nanti saya jelaskan. Karena ini Quran kan, tadi dalam perspektif Islam. Coba 22 ayat 1. Aduh. Kalau orang tua baca pakai kacamata, kalau orang muda lepas kacamata. Iya. Oke. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai stop, korban. itu sudah cukup. Jadi dia dicoba, dicuci. Juga Al-Quran Mas Ibung As-Sofat ayat 100 ke bawah, 102, 103, 104. Coba kalau nggak gitu. Ini hadalah wal balaul mubin. Karena kita bicara tentang Quran kan, Pak, gitu kan. Ini coba dibaca. Dia mencobai, Abraham dicoba, imannya kuat enggak? Dia itu punya banyak anak, satu-satunya itu harus dikorbankan. Dia lebih sayang anaknya apa lebih sayang Tuhan gitu loh. Quran juga sama. Sofat ayat 106. 106, iya. A'udzubillahi Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Nah, ini punya ujian yang sangat mubin, ya, yang sangat Sesungguhnya, besar, Ini benar-benar suatu ujian yang nyata. yang nyata, yang mubin, yang nyata, yang nyata dan berat bagi Abraham. Ini ujian. Nah, kalau orang nyembelih domba biasa untuk dijual itu bukan ujian. Tapi ini dia kan harus anaknya dulu, dia dalam benaknya dia nggak pernah berpikir bahwa nanti akan jadi domba. Dia harus benar-benar mengorbankan anaknya sehingga dia sebenarnya sedih banget, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu lebih sayang saya atau lebih sayang anakmu gitu lah. Kan Allah itu segala-galanya. Nah, makanya dia disembelih, jadilah domba, sehingga ini sembelihan yang sangat agungnya, sangat besar, karena sebetulnya tidak sembelihan seperti orang nyembelih domba untuk dijual, untuk dinikmati dagingnya gitu loh.
Tapi ini penyembelihan yang lika-liku Spesial. sekali, spesial, special. Dan Very itu special. merupakan yang azim dan benar-benar besar gitu loh. Jadi ini pemahaman Quran, jangan Bapak memaksa pemahaman Bapak dengan pemahaman Quran yang berbeda. Nah, itu betul. Gitu. Ini Jangan Sama. biar jadi saya dulu, jangan. ini para komandan dulu, kami co-pilot dulu. Jadi gini ya, di Alkitab juga tertulis ujian Ibrahim ya. Ya, ujian bagi Abraham. Tapi Allah itu ujian bagi kulitnya Bu. Justru pelajaran utamanya di Kejadian 22 adalah tentang kurban dan penebusan. Oke, Dengar dulu Bang. Ya, terlanjut. Kalau Nanti memang saya soal lanjutkan. ujian Abraham, ketika Abraham sudah siap menyembelih anaknya, Tuhan bisa berfirman, ham atau him, udah cukup, udah terbukti engkau setia, pulanglah ke rumahmu. Nggak usah ada korban. Kenapa udah diuji kok ada hewan dipotong? Justru ini pelajaran utamanya tentang kurban Iya. ini. Ini pemahaman kami ya. Untuk Tapi apa? ini paling utamanya. Nah ini apa? Harus ada yang mati untuk menebus manusia. Dan manusia tidak bisa. Kenapa? Yang menebus ini harus orang suci. Dan yang menebus ini harus si pemilik semula. Pemilik semula Allah. Allah tak bisa mati. Makanya Allah berkenan datang ke dunia Itu, Pak. menjelma jadi manusia. Oke, ini Sebentar, korban. Bu. Ya, pemahaman Saya kami paham ya. maksud Bapak. Ya, gitu, Paham. Kristen. Karena Itu- ulatnya bersih supaya membersihkan barang kotor, kata maksudnya gitu. Jadi makanya Allah datang ke dunia untuk memangku jabatan kurban. Iya, Jadi sang tahu. firman datang ke dunia untuk memangku jabatan kurban. Betul. Kurban bicara mati. Kalau nggak mati bukan kurban. Iya. Gitu. Nah, kurban yang dipotong oleh Ibrahim ini melambangkan Isa Masih. Pertama, suci. Satu-satu yang suci Isa Masih. Kedua, datang dari Allah kurban tuh, bukan datang dari pasar hewan. Waktu Ibrahim pergi ke bukit nggak bawa hewan. Goib datang dari Allah. Sebagaimana goibnya Isa datang ke dunia, datang lewat perawan. Oke, Ya. saya paham Pak. Masih banyak lagi coba. Coba Udah sekarang buka Bapak. Saya tambahkan Alkitab. dulu sedikit. Ya. Bentar. Saya Jadi kita pakai intinya Alkitab yang sekarang. diajarkan intinya, Iya. bisa saja Tuhan menguji Ibrahim itu dengan cara potong anakmu yang tunggal itu, potong anakmu itu. Kalau kamu sayang kepada saya, Ibrahim potong. Nggak usah ada binatang sana pengganti. Iya, Untuk pasti- apa? iya. Untuk apa itu? Kalau memang ujian. Kalau memang itu ujian, benar-benar hanya ujian. Tapi kan itu mana dalam Pertanyaan Bapak? saya, Iya. untuk apa ada lagi binatang? Harus dipotong lagi itu. Ini kan sudah teruji imannya, sudah ternyata. Suruh pulang aja bro. Udah pulang aja, Udah kan pulang, saya tahu. udah Saya teruji. paham. Saya paham. Ini korbanot Pak, saya kan dengan korban untuk menebus dosa zaman saat itu Menebus kan. manusia. Ini coba Bapak buka Imamat 4 13 14. Memang zaman dulu di bait suci itu memang ada korban untuk menebus dosa. Ya, ada. Ya, sekarang Bapak baca itu buktinya saya buka Imamat 4 13 14. Imamat ayat 4 13 14. Coba. Bapak Imamat 4. Lain kali kita sambung. Kalau ada. Harusnya paling Ya, jangan ini baca ngomong dulu dulu. sama komandan yang ngomong diam aja. Biar kami biar berdua dulu. ngomong dulu deh, biar kami berdua ngomong dulu. Ya, biar cepat. 4 ayat 13 ya. 13 14. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaah tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, ayat 14, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaah itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Oke. Sekarang Imamat 5, Pak. 14 15. Tadi ada kata-kata tidak sengaja nggak, Pak? Tadi ada kata-kata tidak ada. sengaja Ingat, kan? ingat. Sekarang Tidak Imamat sengaja. 5 Yang sengaja, 14 Bu. 15. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba domba dinilai menurut sikal perak yang menurut sikal kudus menjadi korban penebus salah. Tidak sengaja lagi toh, Pak? Iya, tidak sengaja. Hanya untuk dosa yang tidak sengaja, korban darah, korban manusia. Ya terus baca. Dan sementara kan orang tidak selalu punya domba. Kalau orang itu nggak punya duit, digambar mana? Kan mungkin tidak punya duit untuk beli domba. Oh, iya, Sekarang buka betul. Imamat 5 ayat 7. Betul kan? Paham, Buka bagus Imamat itu. 5 ayat 7. Iya.
Yang penting ada Dalam artian pengganti ayat 7. maksudnya. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada anak ibadahnya. Jadi kalau tidak bisa dengan burung kan? Bisa. Nah, terus 5:11. Ayat 5:11. Tepung juga bisa. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah dia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Nah, salahnya kenapa? Satu, pertama, korban itu dalam perspektif Taurat hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Dosa yang tidak disengaja itu ada di emat. Dengarkan dulu, karena Bapak nggak pernah baca Imamat dengan teliti. Maaf, Ya kan? saya udah katam ini baca. Iya, baca, makanya saya pahamkan. Nggak paham kan? Iya, pahamkan karena saya belajar Taurat Pak dengan pemilik kitabnya, Rabbi Tovia Singer. Ya, dengan teks bahasa asli. Iya. Ya kan, mereka yang punya otoritas itu kitab suci mereka sejak dulu sampai sekarang. Iya. Mereka yang lebih punya hak otoritas dan kitab yang benar itu yang lebih punya otoritas di dalam teks aslinya, Benar, bukan teks terjemahan gitu kan Pak. Saya tidak mengarang-arang. Nah, Iya. jadi dosa korbanot itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja dalam Taurat. Jika toh mereka tidak harus korban domba, ya. Jika mereka nggak punya mampu untuk beli domba, itu bisa juga diganti dengan burung 2 ekor tekukur. Jika mereka tidak mampu untuk beli 2 ekor tekukur, bisa diganti dengan 1/10 eva tepung. Jadi tidak harus dengan darah-darah, karena menurut teman-teman saya yang Judaism, teman-teman saya nih, Tuhan kami bukan vampir yang minta darah-darah manusia gitu loh, ya kan? Menurut mereka. Nah, sekarang Bapak buka di Mazmur 51. Apakah jadi tidak selalu mereka harus dengan darah itu tidak. Nah, Mazmur 51 supaya kenapa Yahudi tidak menerima Kristen, ajaran Kristen, supaya tahu bedanya gitu loh. Saya kasih tahu bedanya. Ya. Mazmur 51 ayat 16 sampai 19. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Ya. Hati yang hancur, jiwa yang patah itu sebetulnya pengganti korban yang lebih baik itu adalah benar-benar bertobat, bukan dengan hanya berkorban. Kemudian Yesaya yang terakhir, Yesaya 1 ayat 16 sampai 18. Aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya sebab tanganmu penuh dengan darah. Teruskan, basuhlah, bersihkanlah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa, berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah orang hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Terus sampai nomor 18. Udah 18 tuh. Marilah kita baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Stop. Ya, yang penting kamu buat dosa itu banyak, di atasnya ada. Aku tidak suka korban sembelihan yang menjijikan. Betul. Ada. Nggak salah. Sekali Saya itu, menjawab, jangan sampai itu menjawab. ini Saya sama guru, kalau saya kan asisten ini. Saya senang kan diajarkan gitu, betul. Jadi yang soalnya. penting basuhlah tanganmu, ya kan? Maksudnya bukan Karena nggak salah kan? Semua dosa-dosamu itu kamu berhentilah, stop, bertobat. Sekalipun dosamu itu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Amin. Nggak usah pakai di sembelih Amin. manusia. Sekalipun dosamu merah kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam Taurat, ini yang saya terima ya dari teks Taurat. Itu tidak perlu dengan menyembelih manusia, karena seperti Yeremia 32:35 dan seperti Imamat tadi, Ya. manusia itu tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun, karena manusia itu adalah makhluk yang tidak boleh dikorbankan, karena manusia itu adalah wakil manusia di bumi, sehingga Yesus itu tidak bisa dikorbankan. Itu pertama. Yang kedua, kalau toh sudah korban darah, ya itu harus dibait suci, Pak. Nah, itu Imamat selengkap sekali. Nanti kalau saya baca kebanyakan, pertama harus dibait suci, kedua harus di altar. Ya, artinya ada mesbah, itu mesbah yang untuk suluh menyembelih, dan yang menyembelih harus kohanim.
harus domba yang tidak bercacat dan harus kohen. Kohen ini apa? Kohen, maksudnya kohen itu jumlahnya banyak. Kohen harus seorang imam. Ya, kohen itu imam. Harus disembelih orang imam. Dan darahnya harus dipercik-percikan. Itu artinya harus ada syarat khusus. Darahnya dipercikan. Tidak salah. Betul. Dan harus menebus untuk darahnya yang satu ini, yang pahit, menebus untuk dosanya sendiri. Betul. Dalam Taurat tidak boleh bapak menebus dosa anak. Betul. Nah, ini Taurat itu begini. Jadi dalam hukum Taurat itu begini. Betul. Yang jelas dosa yang dengan korbanot itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja. Yang kedua, dosa-dosa yang disengaja itu harus dengan broken, harus minta maaf, berbuat salah. Dan ketiga harus dengan sesuai prosedur. Betul. Tidak dengan disalib, dibunuh, itu betul, tidak. betul. Nah, makanya kenapa Taurat tidak, umat Yahudi tidak menerima Yesus sebagai korban, karena satu melarang perintah Tuhan. Masa Tuhan sudah melarang jangan korban manusia, Tuhan sendiri nggak lakukan. Loh, ini saya membuat perintah, saya sendiri melanggar kan kalau itu Yesus. Dalam seperti jadi begitu. Dan itu hanya dosa yang tidak sengaja. Dosa yang tidak disengaja. Kalau disengaja dia harus minta maaf. Dan itu pun bisa diganti dengan tepung ya, paling akhir tepung. Nah, jadi dalam seperti Yahudi begini, korbanot itu adalah salah satu cara untuk menebus dosa, dan itu dosa yang tidak sengaja. Kalau dalam Kristen gini, gudeg adalah salah satu makanan, ya, salah satu makanan. Tanpa gudeg, kalau nggak ada gudeg bisa makanan yang lain. Bukan gudeg adalah satu-satunya makanan, tanpa gudeg kamu akan mati. Jadi bukan begitu, ya. Jadi salah memahami antara Taurat dan Yesus. Jadi Yesus tidak ada gambaran karena manusia itu tidak boleh dikorbankan dengan alasan apapun, dan Tuhan tidak mungkin melanggar apa yang sudah difirmankan. Betul. Manusia kan korban. Kebiasaan mengorbankan anak manusia itu kekejian bagi Tuhan. Itu pagan. Pagan. Tapi Tuhan mengajarkan korban hewan yang merupakan lambang kalau pemahaman kami. Sekarang. Jadi Tuhan itu kan adil, Bu. Bagaimana dosa harus diselesaikan? Kalau cuma minta ampun doang, sekarang penjahat besar Indonesia, Sambo lah misalnya, atau siapapun, datang minta ampun kepada negara berhak memberi pengampunan. Apa rasa keadilan manusia Indonesia gimana? Dosanya Sambo disengaja atau tidak, Pak? Dosanya Sambo disengaja apa tidak? Itu, Bu, memahami ini kurban nggak bisa ayat tadi. Dengar itu ayat sebagian aja yang Ibu baca. Bukan sebagian. Itu yang benar aturan Taurat seperti itu. Itu aturan Taurat. Ya, itu aturan Taurat. Jadi baca Alkitab itu bukan satu ayat dijejer-jejerkan sama yang sengaja tidak sengaja itu. Baca lagi ayat lain, Keluaran 23:36 ya. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. Jadi bukan hanya untuk yang tidak sengaja atau tidak sengaja, akibat dosa itu ada, yaitu apa? Kematian. Oke, saya jelaskan. Belum keluar, saya belum kata itu. Nah itu akibatnya. Teruskan dulu. Sudah selesai belum? Belum. Oke. Itulah yang disebut tentang korbanot. Ya, jadi seperti Bapak ini bilang, membangun doktrin, pemahaman, bukan baca 1-2 ayat ini. Betul. Dari seluruh kitab. Iya, saya teruskan dulu. Dari A sampai Z semua kitab toh. Nah, ini kurban Adam, bukan ada orang melakukan tak bersalah. Dari mulai Adam itu sengaja atau nggak sengaja? Sengaja. Dari Adam dan Hawa berdosa. Sengaja. Jadi kurban dimulai dengan adanya manusia berdosa. Kalau nggak berdosa nggak ada kurban, Bu. Ya, ini kan konsep penebusan. Makanya ketika saya nih udah lama paham, Pak, untuk menebus dosa. Bukan ini. Saya menemukan waktu mau Idul Adha risalah Muhammadiyah tata cara memotong hewan kurban. Ada hubungannya dengan ini. Enggak. Ada hubungannya dengan penebusan manusia. Bapak ini saya jawab dulu. Ya, maka itu jangan disatukan. Bukan satu, ini pemahaman. Dia salah membayar korbanot nanti. Pemahaman. Dia selesaikan. Jadi gini. Capek. Enggak apa-apa. Jadi gini. Yang memotong bukan manusia, itu aja titiknya, hewan. Ya betul. Hewan. Yang memotong Betul. hewan kurban siapa? Yang sebaiknya di Islam. Menurut Islam siapa coba? Sebaiknya siogyanya siapa? Siapapun yang menjadi dengan basmalah. Enggak, saya tanya Ustadz Kenama. Muslim. Tapi nggak ada. siap, Muslim mau berkurban ya. Yang memotong hewan kurban siapa sebaiknya? Seorang Muslim. Ya Muslim. Terlalu melebar. Nih
Maksud seseorang Bapak mau Ustadz Idul gitu. Adha ini, Ya, kalau di tempat itu jauh tidak ada guru, tidak ada mualim, mudarris, Siapa syekh yang atau bisa? ustaz. saya Berarti baca, orang muslim. saya baca risalah terbitan Muhammadiyah. Apa, coba? Jika di Dengar tempat dulu, itu ada sebaiknya Iya, yang berarti kan berkorbanlah dipaksa. yang memotong hewan kurban. Iya. Iya, Itu kan Nah, sebaiknya. ini jawabannya ngelantur muslim-muslim. Muslim. Yang berkorban. Kristen itu muslim bukan? Nah, itu Nggak, ngelantur. Yang berkorban itu muslim bukan? Artinya sebaiknya bukan kewajiban. Sudah Nah, dengar Bapak dulu. jawab dulu. Jangan saya sih, Kalau katakan. kalau dia Ah. tidak berani karena ibu ini misalnya kan orang kaya korbannya Iya. sapi, Iya, kan boro-boro nggak dengar benar. dulu boro-boro potong Tahu, sapi, Pak. ayamnya nggak berani, dia boleh minta tolong juru potong hewan kurban. Ya, itu kan tidak Tapi sebaiknya. ketika juru potong hewan kurban yang memotong bukan ibu ada di situ, ibu harus memegang hewan kurban. itu Nggak, saya prosedur. baca. Enggak. Iya, Itu tidak sudah ada. harus, itu harus. Nah, Begini. Nanti itu nanti terlalu panjang. Bapak teruskan dulu. Saya mau jawab Bapak Ya, itu itu tentang Makanya saya apa? katakan jangan Islam mengajarkan Tentang ulangan ini mau saya jawab. Hah? Ya. Ulangan ini mau saya jawab. Bapak selesaikan dulu. Jadi, itu saya mau udah- jawab udah- ulangan. Nggak ada mengajari, nggak ada mengajari. Janganlah Kristen Enggak, mengajarkan. ini di Al-Quran. ini Ya, ini benar. dialog Jangan apa-apa Islam ya. mengajarkan Oke, Al-Quran. dialog. Oke, Jadi salah kan saya jadinya. paham. Tadi ulangan tiap hari, maksudnya begini. Korbanot itu ada 4 dalam Taurat. Ada 4 macam korbanot. 1 adalah olah, 2 selamim, 3 adalah asam, yang lain hatab. Nah, korban olah dan selamim itu adalah korban untuk, itu semua ada di Muhammad, untuk, bukan untuk menebus dosa. Makanya kan Ibrahim memang sebetulnya tidak untuk menebus dosa, tapi untuk rasa syukur. Rasa syukur begini loh Pak, kalau Bapak punya hewan terus beranak pinak dalam setahun ada 10, ya kan, berarti ada 1 harus dikorbankan untuk Tuhan, gitu loh, diserahkan untuk Tuhan. Itu namanya olah atau selamim, korban rasa syukur. Dagingnya ada yang tergantung, nanti ritualnya kan panjang, harus di mesbah, kalau nggak dibuat suci batal, tidak bisa korban. Makanya sekarang ada korban orang Yahudi karena nggak punya bait suci lagi. Iya. Nggak ada kolam renang, kenapa bisa renang? Nggak bakal bisa renang. Jadi orang itu sudah nggak ada korban saat ini, tidak ada korbanot karena tidak ada pakai suci. Syaratnya harus bait suci. Nah, korban itu yang untuk rasa syukur itu namanya olah dan selam, itu harus tiap hari ada, karena kan Iya. yang punya ternak kok orang Israel kan banyak. Iya. Dari sebelah suku, Apa si A punya suku, si B punya ini, si B selamim. Jadi setiap hari ada korbanot, makanya ada ukupan. Ukupan itu membuat harum supaya kan darahnya nggak anyir. Oke, Nah, terima kasih, Bu. ada 4 korbanot yang menebus dosa itu selam, khatat dan asam. Jadi yang Pak Haji Yesus kan hanya yang khatat dan asam menebus dosa, bukan yang untuk Iya, kita belajar Rasa tadi syukur menerangkan soal gitu. korban penebus aja, nggak yang Oke. lain-lain. ya, Korban padahal aja. Pak, lah, yang dibaca Pak Sarah ini Iya. adalah salah syukur. Tadi jadi kan beda. gini loh, Bukan. nggak penting kurban, yang penting hati perbuatan baik kan? Iya. Gitu. Itu maksudnya bukan nggak penting kurban, maksudnya gini, percuma kita ibadah kalau hati kita jahat. Iya, Itu maksudnya. sama seperti orang sholat ke gereja tapi hati jahat kan Loh, percuma sholatnya gitu Sekarang loh. pun orang Yahudi nggak ada korban, nggak ada masalah. Kan Enggak, ada ini tadi kan Yesus ibu tahu. baca terangkan bahwa Oke. sebelum berkorban itu Maksudnya kok korban- bukan korban nggak penting, Iya. maksudnya percuma berkorban kalau kelakuan kita jahat Tahu, itu, paham. ya itu Jadi ke situ kan maksudnya. korban bertobat dengan itu jauh lebih baik kan Pak daripada korban. Ya iya, tapi Dan itu korban itu hanya untuk dosa yang tidak disengaja, enggak, gitu aja. Oke. salah pemahaman. Loh, Oke. Bapak yang salah, Bapak yang salah. Karena Terima itu kasih, Bu. tertulis, Saya Bapak juga- nggak mengaku itu saya tertulis. juga- Sebentar. Itu tulis Bentar. tertulis, Sebentar, kenapa sedikit aja. salah? Ya. Dari tadi saya ngomong. Iya. Nah, Dari tadi itu saya ngomong. tertulis, Nah, kenapa begini. salah? Minta sedikit aja, minta sedikit Iya. dulu. Jangan Panjang mengingkari nanti, kitabnya loh berjam-jam. Pak, jangan mengingkari Enggak, kitabnya enggak, sudah sendiri. sore ini. Iya, sedikit Gitu. aja. Sedikit Ya, aja. Oh, enggak, saya belajar langsung sama Nabi kok. Ya Enggak udahlah. mungkin dong. Akhir. Nggak bakalan terima mereka. Nah, Dengerin. dia nggak Kenapa? terima, udah jelas-jelas Dengar. di kitabnya tertulis kok. Oke, begini. Mengingkari. Om, yang terhormat Pak Lamsen dan Pak Ucok, Bapak berdua ini adalah Kristen, Iya. sehingga berbeda dengan Al-Quran. Iya. Gitu kan? Berbeda dengan Tapi saya, Judaism. Iya. wait. Tapi sayangnya, ternyata Bapak bukan hanya berbeda dengan kami. Ternyata Bapak juga berbeda dengan sumber kitab Bapak, yaitu orang Yahudi. Tanah. Ya iya. Iya, Iya, beda. berarti Udah aku itu. Bapak jadi gini, berhenti bilang bahwa Kristen berbeda dengan Islam. Yahudi yang mana? Yahudi sekarang. Iya. Yahudi dari zaman Yesus, dari Saya Sampai ketemu sekarang. orang Yahudi di Amerika sama dengan itu saya. Yahudi Mesianik. Makanya. Bapak. Jangan jadi Bukan Mesianik. Yahudi. Itu Begini cuma aja. sedikit. Please. Ya. Pak Sedikit Lamsen, jadi aku Mesianik. menerangkan, Pak Ucok dengarkan. Seorang Yahudi
tidak lagi disebut Yahudi ketika dia percaya Yesus. Itu ada dalam Halakat. Ya, terima Pak. kasih lah Ya. kalau gitu. Iya, Iya, berarti betul. sekarang Murid Yesus Yahudi ya, kok. Oh iya nggak ya apa-apa. Yesus tidak pernah melakukan kekristenan. Nggak pernah. Dan Yahudi tidak pernah, Yesus tidak pernah Judaism. mengajarkan kekristenan. Oke, begini aja Pak. Jadi gini, Dengar dulu. kesimpulannya adalah ketika Pak Lamsyah dibilang kami berbeda dengan Al-Quran, saya terima. Ya, Tapi gitu. tolong tambahkan, Bapak juga berbeda dengan Jesus. Terima kasih. Begini, terima kasih sore udah ini kita Ya. tutup. Kita sudah bertemu di sini. Ya. Saya sangat senang dan akan kita sambung kapan-kapan ya Pak Ya Ipung, boleh kita kapan sambung. Begini, Bisa. saya tanya dulu, kenapa harus Islam itu mengajarkan Alkitab? Apakah Alkitab ini aslinya? Menurut Ustadz Donditan, Taurat Injil asli itu sudah hilang sama sekali. Ini adalah tulisan-tulisan manusia yang tidak benar. Untuk apa dibahas ini Bu? Ibu mengajarkan yang tidak benar kepada saya. Saya bukan Nah. Donditan. Loh, Oh bukan. jadi sebentar Bu. Ya ya. Kenapa? Marilah Mau kita, Donditan? bentar dulu, iya saya tahu. Ya ya ya. Saya bingung dengan teman-teman Islam ini ya. Eh. Dikatakan Taurat dan Injil asli itu sudah hilang. Yang ada ini adalah palsu dan tidak benar. Ibu percaya berdasarkan apa? Ini ibu mengajarkan ini kepada saya. Dan Donditan mengatakan tidak ada sedikit pun dapat kita lihat bekasnya dimanapun tidak ada. Tapi justru ini diajarkan terus. Untuk apa? Jadi maksud saya gini, Ibu Kainama, Ya. Ipung, marilah kita mengajarkan kitab kita masing-masing. Jangan mengajarkan kitab saya, Ibu. Tadi Ibu ajarkan dalam hati saya, kok begitu caranya? Padahal ada ayat-ayat lain yang saya baca. Salah. Ibu bilang ini benar. Ibu sendiri tidak melakukan apa yang Ibu ajarkan. Saya Kenapa kami bisa- salah-salahkan iya, sesuai kepada kitab Bapak. kami? Nanti saya jawab Lebih baik terakhir. kita ini Iya. ajarkan Al-Quran kepada saya. Nggak Bertemu boleh nanti. nggak boleh diancam, Iya. nggak boleh Enggak. larang-larang, nggak Ya, boleh. ini nanti terakhir. Ajarkan dulu Saya jawab. Al-Quran. Tadi Kang Ucup udah bilang yo. Iya. Logi. Bagi saya, Logi. bagi saya supaya kita jangan ribut seperti tadi, kan ribut jadinya. Karena kita Enggak, menganggap ribut, enggak. ya, Semangat 45 bukan Dengar ribut, dulu. semangat Ya, ya, 45. Bapak, ini terakhir Karena- saya jawab nanti. karena kita ini ribut seperti itu. Kenapa? Kita anggap Alkitab ini dengan Al-Quran itu tokoh-tokohnya sama. Enggak. Makanya kalau enggak, ya biarlah Alkitab seperti ini, biarlah Al-Quran seperti itu. Ya. Ajarkanlah Oke. Al-Quran. Tambahin. Ajarkanlah Al-Quran itu kepada Yahudi saya. punya kitab juga beda sama kita. Beda. Ya, Iya, sudah. enggak apa. Oke, Sudah. saya jawab Jadi terakhir ya. ajarkanlah Al-Quran Iya. itu kepada saya supaya saya kenal. Jangan bolak-balik Alkitab Betul, karena betul, Alkitab ini betul. palsu. Saya final. Iya, Final. palsu ini. Palsu. Dan Saya- sudah hilang yang aslinya. Iya. Untuk apa kita belajar yang palsu? Baik. Biarlah saya mengajarkan ini Iya. kepada orang lain mau terima. Iya. Ibu ajarkan Al-Qurannya kepada saya. Iya. Seperti Oke. tadi kan dalam hati saya gatal bisa Iya. mendengarnya karena tidak cocok. Iya. Ya Oke, kan? Pak final ya Pak, jawaban saya begini. Sebetulnya hati saya tidak, Quran tidak begitu, yang dimaksud Pak Dodi juga tidak begitu. Maksudnya begini, kitab suci ini dalam Quran ayat Baqarah 279 sudah ada campur tangan manusia merubah-rubah. Berarti Tuhan Nah, itu kenapa bisa campur tangan? berubah-ubah. Kitab ini kan Taurat itu dari milik Ya, Tuhan saya menurut Al-Quran. selesaikan dulu merubah kan buktinya kan ada revisi. Ya, tiap tahun Kristen dan Katolik berbeda juga jumlahnya kan. Nah, tidak semuanya salah, tidak semuanya benar. Nah, kenapa tadi saya bicara tentang masalah imamat? Karena imamat itu dalam kitab Tanakh, ingat. PL itu sejatinya kitab Tanakh. Jadi bukan yang hilang Kitabnya ini? orang Yahudi. Oh, beda lagi Kitab kan? Tanakh. Tapi dijebak jadi PL. Nah, Tanakh itu kitabnya Ini siapa, tulisan Pak? orang-orang menurut orang-orang yang Dengar dulu, Dengarkan dulu, Pak. dengar Ini dulu. tadi tidak semuanya benar, tidak semuanya salah. Itu klaim Quran. berdasarkan dari mana? Itu harus Dari pelajaran Quran. nanti. Lain kali kita belajar itu. Ya, Quran Nanti nanti saya belajar. tunjukkan. Iya. Nah, Kita pelajari lagi. kenapa saya tadi mengatakan ini benar? Karena Makanya PL bingung Islam ini. Ya, karena Bingung saya. Ya, karena kenapa benar? Karena PL itu Ada yang mengatakan sejatinya. begini, ada yang mengatakan sejatinya begitu. apa? Sebentar. Iya kan? Sebentar. Kalem. Karena PL itu sejatinya kitab Tanakh. Mm-mm. Yang diadopsi ditempel gini loh, ini kitab Tanakh diterjemahkan menjadi Septuaginta, menjadi perjanjian lama, ditambah Markus, Matius, Yohanes, Lukas, plus ditambah surat-surat menjadi Alkitab. Nah, Tanakh ini sejak dulu sampai sekarang itu dipakai orang Yahudi dalam teks bahasa aslinya, dan mereka melajari Tanakh itu kan dengan rujukan Midras ke Talmud. Nah, mereka tuh sampai sekarang memang Tanakh saya Masih tahu. asli itu? Saya dalam teks dulu, bahasa ada. asli. Teks bahasa asli. Saya tidak mau saya. Tes bahasa asli, Pak. Dengar dulu. Saya itu belajar dengan mereka, melihat mereka setiap Sabtu Torah itu dibahas secara mendalam sama Rabi dengan Untuk apa bahasa rujukan-rujukan. yang tidak benar? Loh, Dengar dulu. saya tidak mengatakan yang tidak benar. Quran memperbolehkan kita untuk mempelajari. Kenapa? Loh. Karena kita memang bisa untuk berdiskusi dengan ahli kitab, caranya tepat dengan ilmu.
Karena dengan itu Nabi memerintahkan untuk belajar bahasa Ibrani supaya kita belajar bahasa mereka, kitab suci mereka. Supaya kenapa? Kalau kita diserang, saya itu diserang bolak-balik, saya bisa membalikkan bahwa apa yang mereka katakan dalam Quran itu sudah benar. Jadi yang punya hak otoritas untuk mentafsirkan Quran itu orang Islam. Hak otoritas untuk mentafsirkan Markus, Matius, Injil itu orang Kristen, tapi hak otoritas yang lebih punya otoritas untuk menafsirkan Tanakh, PL itu orang Yahudi, itu kitab suci mereka. Dan mereka tuh sampai sekarang ada orang Yahudi itu di Israel sampai sekarang masih merumuskan sahabat mereka yang taat. Saya tidak bicara yang tidak taat. Saya bergaul dengan mereka 3 tahun, Pak. Dengan Nabi saya belajar, jadi saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka puasa, bagaimana mereka menguduskan sabat, bagaimana mereka melaksanakan Pesah yang memang berbeda dengan Kristen, dan itu hak mereka loh, hak mereka, dan itu hak Bapak juga untuk percaya pada Alkitab. Tapi apa yang saya sampaikan ke Bapak, yaitu Torah yang disampaikan Rabi ke saya, bukan saya ngarang-ngarang sendiri. Dan saya harus jujur sebagai orang Islam, kalau saya ngomong soal Tanakh, PL, saya harus jujur dari perspektif Yahudi. Saya nggak mengatakan saya setuju atau tidak. Saya harus jujur, ini adil loh, ini perspektif mereka seperti itu, ini perspektif Yahudi. Kalau Bapak menurut Bapak seorang Kristen, itu juga saya harus bicara. Memang Trinitas itu yang dipercaya Kristen. Kalau Islam ya harus perspektif Islam dong, Pak. Dalam perspektif masing-masing kita bicara masalah setuju atau tidak setuju, kita nanti masuk di debat. Terima kasih, saya Bu. harus mengatakan apa adanya. Itu adalah begini Bu ya. Judaisme. Jadi teman Ibu itu yang Ibu pergauli itu adalah orang Yahudi yang menyalibkan Yesus itu. Coba yang murid-murid Yesus tidak seperti itu omongannya. Orang Yahudi di Israel, Pak, jumlah orang Yahudi, jumlah agama di Israel itu 80%, Yahudi 18%, Islam 2%, Yahudi Mesianik cuma sedikit. Yahudi Mesianik itu yang banyak di Amerika, orang-orang yang dimajukan jadi Yahudi Mesianik yang percaya Yesus itu orang-orang yang paham Torah, nggak mengerti kitab bahasa Ibrani, nggak ngerti apa. Sementara 80% itu adalah orang Yahudi yang memang memahami Torah mereka, saya dan itu hak belajar, mereka gitu. Saya belajar, saya nggak ngotot satu agama, karena bagi saya agama semuanya buatan manusia. Dan agama yang ada di Indonesia itu impor semua. Agama nenek moyang saya bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, Buddha, impor semua. Jadi saya nggak terlalu fanatik agama ya, saya masih senang belajar. Karena bagi saya kalau pengen ke surga, jangan ikut agama apapun, tapi ikut Tuhan. Karena surga bukan punya agama, tapi punya Tuhan. Nah, bagaimana cara ikut Tuhan? Baca firman Tuhan. Nah, pemahaman yang saya pelajari, Yahudi, kitab sucinya, yang Tanakh itu perjanjian lama kalau di kita kan, itu sepenuhnya. Namanya Tanakh. Itu perjanjian lama di kita. Nah, datang Kristen, tambah dengan perjanjian baru. Datang Islam, perjanjian terakhir. Perjanjian baru ini ditolak oleh Yahudi. Sama jadi menolak kami juga. Iya, dengar dulu selesai dulu, jangan semangat. Jadi Yahudi perjanjian lama, Kristen perjanjian lama plus perjanjian baru. Masuk Islam toh? Ya, perjanjian terakhir. Islam bukan cuma Quran. Ingat rukun iman. Islam tuh lengkap harusnya. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Ini ada di Quran semuanya, Pak. Apa yang ada? Ada. Kata-kata dong yang ada. Intisari dari. Kasih ayatnya loh. Ada. Intisari dari Quran membenarkan. Dengar Bu, kalau memang Quran udah ada semua, kenapa ada rukun iman Islam? Nomor 3, iman pada kitab-kitab Allah. Kita jaga. Cukup aja Quran, iman pada Quran. Ini Taurat, Zabur, Injil plus Quran. Disebut Islam kalau percaya 4 kitab Bu. Taurat, Zabur, Injil, Quran. Kalau Ibu hanya percaya Quran, bukan Islam, baru seperempat Islam. Ya kan 4 Bu, bukan seperempat. Nah, itu nanti kita bahas ya Pak. Saya tunjukkan bahwa kepercayaan Bible itu sah. Bapak bilang sebagai penutup. Bapak bilang PL itu atau Torah itu tidak ada di Al-Quran, ya toh, ya kan? Belum lengkap, Al-Quran itu belum sempurna karena baru ada seperempatnya, karena masih ada kitab yang lain yang tidak ada. Kata Bapak, bukan kata saya, ya. Berarti Bapak Torah itu menurut Bapak ada di Bapak nggak? Ada lah. Ada. Yuk baca. Di 5. Baca yang mana aja? 5. Hebrew. Di 5 kitab Hebrew itu baca. Saya nggak bisa Hebrew. Baca. Ini kan kitab Bapak, baca Hebrew. Ya nggak bisa lah. Saya nggak bisa Hebrew. Loh kan? Jangan dengar dulu. Dengar dulu. Saya tidak bisa. Jangan bangga bisa bahasa Hebrew. Tuhan saya mengerti. Saya mengerti. Ada terjemahan. Diterjemahkan ini. Tuhan saya itu Tuhan yang maha pintar. Enggak, ini tahu dia saya orang bodoh, dia tidak tahu Hebrew, maka diterjemahkan. Emang kamu bangga jadi bahasa asing? Untuk jadi gini ya. Tuhan saya bukan Tuhan yang bodoh. Cara berpikir Kristen, yang namanya firman Tuhan bukan bahasanya, tapi message-nya.
Percuma Hebrew dikasih. firman Tuhan Nanti kalau bahasa nggak nggak ngerti, ngerti. maka diterjemahkan. Oke, nanti kita Gitu. lanjut. Oke. Sebenarnya Bapak paham Quran. Pemikirannya Ini beda. bahasa Arab aja nggak paham, baca Quran juga nggak pernah, atau sulit untuk paham Quran itu harus paham bahasa Jadi Tuhan Arab. saya itu pinter, Bu. Harus. Tahu saya orang bodoh nggak tahu Hebrew, dikasih bahasa Indonesia kepada Oh, saya. sama, Tuhan kita Karena juga Tuhan saya itu pinter, ada mampu terjemahan. memberikan informasinya kepada saya yang bodoh. Enggak, makanya kenapa Quran bahasa Arab? Karena Muhammad orang Arab. Kalau dia Tuhan ngomong bahasa Prancis, Muhammad dia Yesus orang ngerti. Yahudi. Iya. Oke, baca. Ayo baca. Iya, Yesus masuk baca. Gimana sih? Ayo baca. Yuk, kita bareng-bareng yuk. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 gantian yuk. Ya, sebut baca di mana? Saya baca ini. Kan terjemahkan. Katanya Al-Quran karena Rasulullah orang Arab. Ya udahlah, ya. Yesus orang Yahudi. Iya. Baiknya seperti itu. Ya, oke. Enggak, betul. Tapi tadi saya digini-gini sama Pak Lamsen. Ini nalar, ini nalar. Karena kenapa Pak Lamsen tunjuk saya tadi gini. Pak Lamsen, tadi tunjuk saya gini-gini. Pak Lamsen. Kenapa dikasih tahu ini ajaran ini orang saya nggak ngerti? Lah, iya, Al-Quran. sebut. Saya sebut bahasa Indonesia-nya. Tuhan saya Tuhan Yesus yang orang mana? pintar. Orang Yahudi. Ayo, yuk Ya, kita baca yuk. saya bukan orang Batak. Saya orang Indonesia. Loh, kenapa ini dibilang tadi Al-Quran orang Arab? Iya, Muhammad karena orang Arab, iya. Iya, kita baca. Iya. Kita baca. Iya. Kita baca Al-Quran bahasa Arab. Ya silakan. Kalau you bisa bahasa Arab, bagus. Tapi kenapa diterjemahkan? Karena bagi kami yang nama firman Tuhan bukan bahasanya. Message. Ajarannya dia yang benar. Ini Alkitab, dan kata Bapak Lamsen tadi, orang Kristen tidak boleh mengajarkan Alkitab ini kepada orang Islam. Orang Islam tidak boleh mengajarkan Alkitab Iya. ini. Jadi begini, dulu saya akhiri dengan sebuah kisah. Dulu ada seorang Muslim, pengajar, ustadz di sebuah pondok pesantren besar, dan pondok pesantren itu kebetulan akhirnya mendapatkan kunjungan dari para penginjil, para pendeta yang membagi-bagikan gratis Bible dengan jumlah yang banyak untuk kampus tersebut dan untuk para santri. Dan suatu ketika ustadz yang menyambut para pendeta itu akhirnya suatu ketika bermasalah dengan pemilik pondok pesantren, dengan pimpinan utama pondok pesantren, punya masalah problem entah bisnis atau apa, dan sang ustadz pengajar tadi itu sakit hati. Karena sakit hati dia ingin membuktikan kapabilitasnya, dan dia merasa tidak punya teman. Akhirnya waktu itu dipecat sementara dari pondok pesantren itu, dan akhirnya ustadz tadi menghubungi para pendeta yang dulu pernah mengabarkan, pernah Kitab Injil. Pernah ngasih. Alkitab ini, Bible ini kepada santri dan sebagainya, menghubungi, calling, dan akhirnya terjadi kedekatan antara sang ustadz dan pendeta tadi, para pendeta tadi, dan akhirnya Udah. setelah dekat terjadi kedekatan itu secara emosional dan sebagainya, murtadlah sang ustadz tadi, dan sang ustadz tadi akhirnya sekarang menjadi seorang pendeta, namanya pendeta SI. Nah itu, jadi sebetulnya umat Islam belajar tentang Alkitab ini ya karena orang Kristen yang bagi-bagi begitu. Iya. Contoh tahun 80, tahun 90-an dulu banyak terjadi di era itu, Bible dibagi-bagikan ke seluruh pelosok-pelosok desa. Iya. Dan orang-orang Islam waktu itu selayaknya ya tidak boleh membakar lah. Orang hadiah kan, ya dipelajari. Nah, sehingga karena dipelajari itu dapat Bible gratis, lahirlah yang namanya ilmu Kristologi. Orang-orang Islam berdasarkan dari membaca teks Alkitab ini, menghatamkan dan seterusnya, lahirlah ilmu Kristologi. Jadi bukan orang Islam yang akhirnya memaksa untuk belajar ini, bukan, tapi orang Kristen lah yang menyuruhnya. Demikian kita akhiri. Next, insya Allah kita akan pertemuan lagi kalau ada momen, ada kesempatan, dengan tema yang tadi, sambungan tadi adalah temanya lebih menarik insya Allah nanti. Mungkin di Bekasi ya kita ya. Boleh. Di Bekasi. Temanya nanti adalah Ada dalam Quran ya, 4 kitab. di mana Bible itu sekarang? Bukan Bible. Enggak. Di mana? Dalam di Quran mana? ada di mana? Kan mereka bilang ada di Quran. Bener kan Nah, tadi? gini aja, di mana Injil itu sekarang? Nah, Temanya itu. Jadi saya di minta mana Injil itu sekarang? Pak Injil, Ipung, Taurat, Zabur gitu kan. maksud saya nanti Ya. kalau ada pertemuan lagi nanti, Dengan senang hati. janganlah Islam itu mengajar Alkitab saya dengan salah. Nah, Bagus ini loh. pribadi. Kristen juga jangan mengajarkan Al-Quran, Baik. jangan.
Mari kita belajar bersama-sama, kita buka ini. Ya, jangan mengajarkan. Ini Iya. Pak Lamson, kita nggak bisa atur orang. Iya. Bukan, nggak ini pribadi, ya, pemahaman pribadi. Karena gini, saya dengan dia juga beda pemahaman soal Isa. Iya. Kata beliau ini, Isa itu bukan Yesus. Iya. Kalau kata saya dengan dia Isa berlawanan itu, terus. Isa itu adalah Yesus versi Quran. Nah, Bagi saya Isa kenapa itu sudah Yesus gitu? Ini nggak terima, jadi nggak usah cap. Itu dulu Beda kita Isa bahas, sama Yesus supaya beda. aman, ya. Itu. Apakah Yesus itu ada Isa? Supaya aman kan? Baik, kita akhiri. Oke.